Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penulisan kata dasar, kata ulang, kata ganti, dan kata gabung yang tepat sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hasna Nursiti Fauzia sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi bersama rekan-rekan saya, Risma Ayu Tristiani sebagai pemateri pertama dan Muhammad Farohi Aswab sebagai pemateri kedua. Baiklah, kita mulai presentasinya. Kepada Risma selaku pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Rekanita Hasna atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi poin A, yaitu penulisan kata dasar dan turunan. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dari bentukan kata yang lebih kompleks, sedangkan kata turunan adalah kata yang merupakan pengembangan, bentukan dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Contoh kata dasar dan kata turunan. Kata dasarnya makan, sementara kata turunannya dapat menjadi memakan. Ditambah imbuhan me di awal kata. Makanan ditambah imbuhan an di akhir kata. Pemakan ditambah imbuhan pe di awal kata. Perbedaan kata dasar dan kata turunan. Perbedaan kata dasar dan kata turunan adalah dari bentuknya. Kata dasar adalah bentuk asli dari kata tersebut. Ia utuh sebagai suatu kesatuan. Berbeda dari kata turunan yang dapat dipisahkan imbuhannya dari kata dasar. Jika dipisahkan, maka imbuhannya tidak akan bermakna apa-apa. Contohnya, kata memakan, bentuk turunan dari makan atau kata dasarnya ketika dipisahkan terdapat dua bentuk, yaitu gabungan dari me dan makan. Kata makan mempunyai makna utuh serta dapat dipahami sebagai suatu kesatuan, sedangkan me tidak berarti apapun. Ketika digabungkan, maka akan menjadi kata turunan. Poin selanjutnya adalah poin B, yaitu penulisan kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi form maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata perimbuhan, maupun kata gabung. Kata dasar berdasarkan bentuk. Yang pertama, dwipurna atau sebagian. Yang kedua, dwilingga ialah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Contohnya, mondar-mandir, gotong royong, sayur mayur. Yang keempat, kata ulang berimbuhan. Contohnya, pukul memukul, putar memutar, maaf memaafkan. Yang kelima, kata ulang semu. Yang dimaksud kata ulang semu ialah kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, pura-pura, dan lain sebagainya. Kata ulang merubah makna disebabkan oleh pertama, menyatakan kesamaan, kedua, menyatakan saling, yang ketiga, menyatakan jamak dan beragam. 4. Menyatakan intensitas. 5. Menyatakan bilangan. 6. Menyatakan keadaan atau situasi. 7. Menyatakan suatu bentuk kegiatan.
makna dan fungsi kata ulang sebagai perulangan kata benda, sebagai perulangan kata sifat, dan sebagai perulangan kata bilangan. Prinsip-prinsip pengulangan. Yang pertama, pengulangan tidak mengubah golongan atau kelas kata dari bentuk dasar kata ulang, seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohnya, sepatu-sepatu, tertegun-tegun, seburuk-buruknya. Yang kedua, bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh, memperbincang-bincangkan. Bentuk dasarnya memperbincangkan, bukan memperbincang. Contoh lagi, rumah-rumahan. Bentuk dasarnya rumah, bukan rumahan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Mas Farahi. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan PPT saya yang di halaman 8 sampai 11. Yang pertama, penulisan kata gabung. Gabungan kata merupakan suatu penggabungan antara satu kata dengan kata lainnya. Dalam penulisannya, gabungan kata mesti menuruti tata cara yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Tata cara tersebut adalah sebagai berikut. A. Gabungan kata mesti ditulis terpisah jika gabungan kata tersebut merupakan kata majemuk ataupun istilah khusus. Misalnya orang tua, anak kucing, nikah siri. B. Gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi mesti ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Contoh, anak istri pejabat itu tengah diperiksa oleh pihak kepolisian, atau anak istri atau anak dan istri. Anak istri pejabat itu mempunyai paras yang cantik, atau anak istri pejabat anak dari istri pejabat. C. Penulisan gabungan kata yang terpisah mesti tetap ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan. Yang dimaksud pada tata cara ini adalah imbuhan awal atau prefiksi, atau imbuhan akhirnya atau suffix yang dibubuhkan ke dalam suatu gabungan kata. Misalnya, para penonton bertepuk tangan atas penampilan Andiri di atas panggung tersebut. Gabungan kata berimbuhan, bertepuk tangan, imbuhan bergabungan kata, tepuk tangan. D. Jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan atau akhiran atau konfiks, maka gabungan kata harus ditulis secara serangkai. Tata cara ini merupakan kebalikan dari tata cara nomor 3, yang mana gabungan katanya mesti ditulis serangkai karena di depan dan di belakangnya telah dibubuhi dua imbuhan sekaligus. Misalnya, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di depan pengadilan nanti. Kata berimbuhan awalan, akhiran, mempertanggungjawabkan, imbuhan memperkan atau gabungan kata tanggung jawab. Gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara serangkai. Tata cara penulisan gabungan kata yang terakhir dilakukan jika gabungan kata terbentuk oleh kata dasar dan kata bentuk terikat seperti adi, multi atau yang sejenisnya. D. Penulisan kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah untuk kata ganti disebut sebagai pronomina. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih afektif dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kata ganti. Pronomina biasanya terdapat pada posisi subjek dan objek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada posisi predikat. Acuan pronomina tidak tetap atau berpindah-pindah tergantung pada siapa yang dibicarakan. C. Penulisan gabungan kata yang terpisah mesti tetap ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan. Yang dimaksud pada tata cara ini adalah imbuhan awal atau prefix, atau imbuhan akhiran atau suffix yang dibubuhkan ke dalam suatu gabungan kata. Misalnya,
Para penonton bertepuk tangan atas penampilan dan diri di atas panggung tersebut. Gabungan kata berimbuhan, bertepuk tangan, imbuhan gabungan kata atau tepuk tangan. Jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan atau akhiran atau konfiks, maka gabungan kata harus ditulis secara serangkai. Tata cara ini merupakan kebalikan dari kata cara nomor 3 yang mana gabungan katanya mesti ditulis serangkai karena di depan dan di belakangnya telah dibubuhi dua imbuhan sekaligus. Misalnya, kau harus mempertanggungjawabkan sebuah perbuatanmu di depan pengadilan nanti. Kata berimbuhan awalan akhiran, mempertanggungjawabkan, imbuhan memperatakan gabungan kata atau tanggung jawab. D. Penusak kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah untuk kata ganti disebut sebagai pronomina. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak berdarah-darah. Ciri-ciri kata ganti yaitu pronomina biasanya terdapat pada posisi subjek dan objek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada posisi berpredikat. Jenis-jenis kata ganti: 1. Kata ganti orang, kata ganti penanya, 3. Kata ganti pemilik atau kepunyaan, 4. Kata ganti penghubung, 5. Kata ganti penunjuk, 6. Kata ganti tentu, 7. Pronomina intratekstual dan ekstratekstual. Terima kasih, itulah presentasi saya tentang PPT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.